Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Belva Fitria dengan NIM akhir 054 dari kelas Gizi 5B akan mempresentasikan penugasan review artikel jurnal dengan topik 24 Hour Food Recall. Berikut ini merupakan dua artikel jurnal yang saya gunakan untuk review. Baik, memasuki materi, jadi 24 Hour Recall memiliki definisi yaitu suatu metode penilaian konsumsi pangan jangka pendek yang mengumpulkan data asupan makanan, minuman, dan juga nutrisi responden selama 24 jam terakhir, baik itu melalui wawancara ataupun self-report dari hasil pengingatan kembali. Tujuan dilakukannya 24 Hour Recall yang pertama adalah untuk mengestimasi dan juga menilai asupan pangan rata-rata, serta risiko kekurangan atau kelebihan nutrisi pada tingkat populasi. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi asupan energi, zat gizi makro dan mikro, serta menilai pola makan individu. Untuk repetisi dari jurnal yang saya review itu menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah 2 dan juga 3 hari tidak berturut-turut, dan metode yang kedua yaitu selama 2 dan juga 3 hari berturut-turut. Dari dua metode tersebut dapat diketahui bahwa ternyata metode 2 dan juga 3 hari tidak berturut-turut itu lebih akurat datanya, di mana semakin lama harinya maka semakin akurat pula data yang didapatkan. Untuk jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 595 orang dewasa berusia 18 sampai 60 tahun di dua provinsi. Untuk tahapan dalam melakukan 24 hour recall berdasarkan USDA itu terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama berupa quick list, yaitu menanyakan gambaran kasar konsumsi dari responden secara runtut, mulai dari responden bangun tidur hingga akan tidur kembali. Yang kedua, forgotten foods, yaitu menanyakan kategori makanan yang sering terlupakan oleh responden seperti camilan ataupun persausan. Yang ketiga ada time dan occasion, yaitu menanyakan waktu dan juga jam konsumsi setiap makanan untuk dapat kita kategorikan. Yang keempat, detail cycle, yaitu menanyakan rincian setiap item makanan seperti komponen bahan makanannya, metode cara pengolahannya, serta besar porsi makanannya. Kemudian yang terakhir adalah final prop, yaitu mengecek dan juga mengonfirmasi ulang daftar makanan agar memastikan data yang dicatat itu tidak ada kesalahan. Untuk penggunaan metode ini itu dilakukan ketika ingin melakukan survei aktual intake, kemudian survei nasional, penelitian tingkat konsumsi, studi epidemiologi, validasi metode lain, serta dalam melakukan evaluasi intervensi gizi. Untuk karakteristik sasarannya itu cocok digunakan terhadap ibu hamil, remaja, dan juga orang dewasa. Sementara pada kelompok sasaran bayi, balita, anak kecil, dan juga lansia itu membutuhkan perwakilan pelapor dikarenakan mereka memiliki keterbatasan dalam memori. Adapun pada kelompok etnis itu membutuhkan penyesuaian bahasa dan juga sensitivitas budaya agar data yang diperoleh itu tidak ada kesalahan ataupun tidak ada misinformasi. Untuk kelebihan dari metode 24 hour recall, yang pertama adalah tidak membutuhkan peralatan khusus hingga menghemat biaya. Yang kedua, proses pengumpulan datanya relatif cepat, memungkinkan cakupan yang besar. Yang ketiga, menggambarkan konsumsi aktual dalam 24 jam terakhir dan juga habitual intake apabila dilakukan pengulangan atau repetisi. Yang keempat, mendapatkan detail konsumsi yang lengkap mulai dari jenis, jumlah, dan juga cara pengolahan. Dan yang terakhir adalah kemampuan dalam menangkap variasi harian. Adapun kekurangannya, yang pertama, jawabannya dapat tidak akurat akibat bergantung pada daya ingat semata. Yang kedua, bergantung pula pada kemampuan pewawancara dalam mengumpulkan data. Yang ketiga, adanya bias dari keinginan sosial untuk melebihkan atau menurunkan asupan. Yang keempat, tidak tepat bila dilakukan pada kondisi khusus seperti masa panen dan juga acara keagamaan, dikarenakan pada kondisi khusus tersebut pastinya pola makan kita kan berbeda dari hari-hari biasanya, sehingga tidak dapat menggambarkan pola konsumsi biasanya. Kemudian yang terakhir, tidak cocok bila dilakukan pada subjek anak kecil dan juga lansia seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk tata cara dalam mengolah, menganalisis, dan juga menyajikan data, jadi setelah kita mendapatkan data dari wawancara ataupun self-report, itu kita lakukan konversi satuan URT menjadi gram. Setelah itu, kita dapat melakukan perhitungan zat gizi pada bahan makanan dengan mengacu pada TKPI 2020, ataupun jika tidak ada, bisa mengacu pada USDA. Selanjutnya, kita dapat analisis kecukupan zat gizinya dengan membandingkannya terhadap 77% AKG kelompok responden. Setelah itu, maka dapat kita sajikan datanya, dapat berupa tabel maupun grafik berupa grafik batang maupun grafik pie chart dalam bentuk persentase. Baik, selanjutnya terkait perbandingan validitas dan juga reliabilitas, di sini saya menggunakan perbandingan dengan dua metode lainnya, yaitu Food Frequency Questionnaire atau FFQ dan juga Wake Food Record. Untuk validitasnya pada 24 Hour Recall itu sudah cukup baik pada asupan harian dan juga dapat ditingkatkan dengan pengulangan dan juga multiple pass. Sementara pada FFQ validitasnya lebih baik untuk pola makan jangka panjang walaupun dia sering overestimasi. Adapun pada Wake Food Record validitasnya sangat baik karena dicatat real time. Nah, sedangkan pada rehabilitas untuk 24 hour recall itu sudah baik jika diulang 2-3 kali pada hari yang berbeda. Untuk FFQ, rehabilitasnya tinggi pada pola jangka panjang tetapi kurang valid, sementara pada Wake Food Record, rehabilitasnya tinggi tetapi bisa menurun jika ada kelalaian dalam pencatat.
Untuk potensi bias dari penggunaan 24 hour recall ini, yang pertama ada bias ingatan, karena pastinya metode ini kan hanya menggunakan ingatan semata. Penanganannya dapat dengan menerapkan metode multiple path recall, yaitu dengan membantu responden dalam menggali ingatannya dan juga mendapatkan data yang lebih lengkap. Kemudian yang kedua ada bias porsi, yaitu dapat ditangani dengan menggunakan alat bantu visual berupa porsimetri. Yang ketiga ada bias sosial, itu dapat ditangani dengan menjamin kerahasiaan data responden dan juga menjamin bahwa data yang didapatkan itu hanya untuk kepentingan dari pewawancara saja, tidak disebarluaskan. Kemudian yang keempat ada bias enumerator, yaitu ditangani dengan melatih dan juga mengasah kemampuan pewawancara. Dan yang terakhir ada bias variabilitas harian, itu dapat ditangani dengan melakukan recall lebih dari satu kali dengan tidak berturut-turut. Baik, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan sebagai pendukung juga. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam materi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.